warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi pada wabarakatuh. hari ini kita ketemu lagi dalam Bincang Usaha Nuril TV. Wah, pada kali ini juga kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Wah, beliau adalah seorang anak muda, tapi selain beliau aktif di organisasi, beliau juga aktif di bidang perikanan. Makanya dia hari ini pakai baju mau pintar makan ikan. Luar biasa. Kita Iya, sapa dulu. Apa kabar Bang Ahmad? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ya. Bang Ahmad. Sama-sama nama Ahmad. Luar biasa. Iya. Kali ini kita akan belajar bagaimana beliau meniti usahanya yang dari nol sampai membesar. Ya, kita tahu sekarang sudah punya berapa outlet? Bang? Ada 3. Ada tiga Tiga. outlet yang pempek. Ya, pempek. Ada pertama di mananya nih, Bang? Di Jalan Maijen Sutoyo, Jalan Baru, Sutoyo, ya. Kemudian di Patimura, Loket Jatra. Timur Jatra. Kemudian di street food, Telanai street food. Street food Ya, di Kelana. Patimura. Selain dia punya toko online, cara pemasaran beliau salah satunya adalah dengan media online, dan ya. punya banyak reseller. Ya. Nah, menurut kabarnya sampai ratusan reseller. Iya. Wah, luar biasa. Dan kalau saya searching di informasi mengenai usaha abang ini, Grafis. wah, omsetnya sudah sampai ratusan juta. Wah, cukup lumayan. Oh, bukan omset ya, penghasilan bersih kayaknya. Amin. Oke, baik. Doa. Mungkin kita tidak panjang lebar membahas, kalau saya yang bicara, kayaknya saya yang pengusahanya. Nah, kali ini kita Iya. pengen tanya beliau sendiri yang bercerita mengenai usahanya seperti apa, bagaimana meniti karirnya, terus kok bisa kepikiran untuk menjual olahan ikan atau menjadi sebuah pempek, dan mendorong beliau memulai usaha ini seperti apa. Pada Bang Ahmad mungkin bisa diceritakan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Febriansa Saputra. Kalau dirunut dari awal mulanya ini sebenarnya karena kita dulu kuliahnya di kampus perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Kemudian kita lulus dan alhamdulillah juga jurusannya pengolahan hasil, kan jurusannya itu banyak. Setelah lulus kita memang dari dulu pengennya usaha gitu. Bahkan waktu praktek akhir kita magang di salah satu usaha yang punya alumni juga, olahan ikan. Nah, kita melihat-lihat proses pengolahan di situ. Nah, awalnya ini sebenarnya 2011 lulus dulu kuliah, belum PMP, Bang. Oh, belum Jadi usaha olahan pempek. ikan, tapi itu olahan ikan. ikan, nugget, Oke. ikan, bakso ikan, ada sosis juga gitu. 2 tahun, 3 tahun berjalan, ini juga masih rumahan, maksudnya produksi sendiri, hanya orang tua yang membantu, kemudian Yang ada nugget teman. tadi ya? Iya, nugget. Belum ke pempek, belum, masih belum. olahan ikan. PMP itu akhirnya pada tahun 2016. Oh, Mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun kita sudah buat Oh, berarti nugget. sebelumnya usaha nugget. Iya, olahan iya, ikan. nugget, bakso, Di ikan. 2016 baru muncul ide Buat PMP Buat karena PMP. permintaan. permintaan. Setelah kita ini kan kita memahami kondisi pasar dan letak strategi geografis kita ini Sumatera. Orang pasti kenal Sumatera PMP gitu kan, Iya, Palembang iya, dan iya, Jambi ya, sama ya. Kemudian kita buatlah, mungkin dulu masih produksinya masih sedikit, kemudian juga masih belum development produknya belum gitu. Yang penting buat aja dulu gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah ketika itu kita mulai dari online, dari HP gitu. Dan kebetulan banyak link alumni Sekolah Tinggi Perikanan itu di seluruh Indonesia. Jadi mulai menitinya itu online, tadi yang disampaikan tadi online, kita kirim, bahkan awal-awal dulu Ini sebelum ada offline ya, online belum. Kita online dulu dari rumah gitu kan, Dari rumah. dari HP. Dulu ada BlackBerry dan sebelumnya kita posting dan di media sosial juga gitu kan. Kita posting, kemudian banyak yang pesen, penasaran gitu kan. Nah, itulah mulainya kita kirim-kirim bahkan sampai ke Ambon, ke Lombok dan Papua gitu ya. Menurut kabarnya sudah sampai ke luar negeri. Iya, kalau ke luar negeri itu biasa untuk oleh-oleh, ada juga untuk anaknya yang kuliah di luar negeri, ada yang memang
mukim di sana juga dapat suami orang sana gitu ya. Pesan pempeknya Ya, ke habis. ada yang memang alumni kita juga ngirim gitu, bahkan ongkos kirimnya itu lebih mahal daripada harga pempeknya. Tapi nggak apa, Sultan kan ngirimnya itu keunikannya. ngirimnya ke Ongkos Qatar. lebih mahal daripada barangnya. Iya. Tapi alhamdulillah gitu kan, masih bagus. Setelah itu barulah kita ada launching mulai buat pempek itu kita kirim-kirim, dan sampai sini kita lihat ininya ya, pasarnya kan kok banyak yang minta mau buat dijual lagi. Jadi kan awalnya 1-2 lagi, tapi akhirnya kesini-sini kita Makin banyak makin reseller. banyak ini ya. Jadi kita buat sistemnya, kita buat struktur harganya gimana, aturan untuk jadi reseller, kemudian kita buat jalur distribusinya. Nah itu yang ini ya, butuh inilah banyak percobaan, trial and error gitu. Bahkan sebagian besar sekarang memang kita kirim ke Jabodetabek dan negeri provinsi-provinsi di sekitaran ini kayak Medan, Pekanbaru, Padang, itu reseller kita Jabodetabek, Bandung, Jogja, Solo gitu-gitu. Lumayan. Ya, Aceh juga ada reseller kita di Aceh. Jadi target pasarnya semua kalangan. Iya, menengah ke atas masuk ya. Ya. Kalau yang orang kan banyak nih pempek murahan, ada pempek yang tengah-tengah, ada yang premium ada, kita masuk yang tengah-tengah kan. Jadi yang walaupun tengah-tengah ini tapi yang kelas atas dia bisa nggak Bisa malu menikmati. ya, Kualitasnya bisa masih sama dengan yang Iya. pempek-pempek yang mungkin lebih duluan iya, muncul ya. yang legend. Tapi kita punya ini ciri khas sendiri, punya value kita sendiri gitu ya, bahwa kenapa pempek Hafiz, karena pempek Hafiz ini dengan selain yang terjangkau, rasanya yang khas, apalagi cukonya, mungkin sudah pernah nyobain? Ya, sudah kita coba. Sudah kita coba. Nanti kita coba ya kalau ada yang ini. Nah jadi dengan rasa yang khas itu ya kita berani lah untuk kalau di dalam ini kita bersaing, kemudian di luar juga ketika dijual oleh reseller kita itu dia bisa buat margin tinggi, buat maksudnya jualnya dengan harga yang tinggi, tapi ngambilnya ke ini kan kita sudah murah gitu ya dari Jambinya, karena kita produsen langsung gitu. Apa barang dari pempek yang sering dipesan? Maksudnya barang? Yang pempek yang sering orang suka. Oh ya. Wah, pempek kulit. Oh ya, pempek telur, macam-macam. macam-macam. Ya, jadi Iya. ada telur gitu kan, isi telur itu favorit gitu Oh, kan. telur favorit, Iya, ya? ada yang kulitnya juga ada yang favorit. Jadi macam-macam dia. Kalau itu selera masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita lihat namanya itu namanya pempek Hafiz. Nah, Ya. apa yang mendasari kok bisa ada nama Hafiz? Dan ada logo ikannya kayaknya di sini, huruf S-nya. Iya, Hafiz kita launching nama Hafiz itu dulu waktu mau buat perizinan halal yang waktu tahun yang awal sekali gitu kan. Apa ya? Nelpon kawan, Hafiz aja Hafiz. Oh iya Hafiz. Adikmu kan Hafiz gitu kan. Tapi walaupun tidak ada hubungannya kan, ada adik waktu itu namanya Hafiz yang paling bungsu, kemudian tapi Fishnya itu kita nama ikan. Iya, oh iya, Hafiz. Fishnya fish ikan. Fish ikan. Yang jadi misterinya hanya itu apa gitu. Hanya itu nggak tahu hanya apa. Oke. Haji Ahmad. Amin. Amin. Nah, kan biasanya kalau usaha pasti sering orang bicara tentang berkaitan dengan modal. Ya. Nah, gimana untuk usaha pempek Hafiz sendiri untuk modal? Kalau tadi kan bicara dari tahun 2011 ke 2016 kan panjang tuh, hampir 5 tahun 6 tahun. Ya. Apa kendala di situ? Apa modal juga atau peminatnya kurang atau seperti apa? Oh ya, karena dulu kita masih belum belajar gitu ya, masih ini ya. Maksudnya kan kalau yang penting kita sudah mulai. Nah, itu salah satu kunci usaha kita yang pertama itu dimulai dulu. Kalau sudah mulai itu baru kita mengetahui di mana kita titik ininya. Waktu itu dari 1 karyawan kami 2016 dan alhamdulillah sekarang sudah 15-16 karyawan dan reseller sudah tersebar. Nah, itu
2017-2018 itu kita belajar mengikuti workshop, mengikuti pelatihan gitu ya. Jadi bagaimana mengembangkan usahanya gitu. Nah, memang salah satu kuncinya itu kami membuat organisasi. Jadi itu salah satu ya, harus berani kita membuat organisasi. Maka dari itu sekarang kita ya sudah ada tim-tim sendiri, tim produksi, tim penjualan, tim pengemasan. Nah, barulah setelah ini ya, sebenarnya modal itu tergantung apa kita sisihkan sedikit-sedikit gitu kan, ada uangnya terkumpul kita bangun lagi, misalnya sewa toko gitu, ada modal sedikit. Nah, nanti ketika sudah sampai waktunya, nah mungkin kayaknya sekarang sudah mulai ini ya, kita butuh lagi nih untuk mengembangkan lagi. Nah, kita berkolaborasi lah nanti sama ya misalnya bisa dibilang investor atau bilang pemodal, kita bekerja sama untuk lebih mengembangkan lagi, karena kita di sini sampai titik ini kita sudah berani, sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Tahu Iya, berapa di jumlah titik produksinya. iya, di titik mana kita harus up-nya gitu ya. Jadi nah itu dah mau kita kejar gitu. Omset yang paling besar biasanya di Lebaran lah makanya. Oh, Lebaran ya. Iya, sebulan sebelum Lebaran, pas Lebarannya sama ya itulah 3 bulan sebelum ya Lebaran. Berapa ton biasanya? Kalau ton ya bisa 3.000 kilo. Kalau seharinya 100 kilo berarti 3 bulan lebih lah, 100 kilo bisa 3 sampai 5.000 kiloan lah. Udah lumayan berarti. Satu ini ya. Untuk susah pempengan. Iya. Oke. Terus ada nggak kendalanya ketika memulai usaha pempek kan? Ataupun masa turunnya atau lagi downnya. Nah, terus untuk membangkitkan kembali seperti apa? Oh ya. Kalau ini kan kita komoditas ya, komoditi. Kuliner. Jadi iya, Karena kan kuliner. kadang dia ada masanya naik, tiba-tiba nanti turun. Iya. Nah, kalau lagi sedikit turun, itu seperti apa? Oh ya, Kalau jadi dulu kan kita tahu pas masa Covid orang banyak tutup iya. usahanya. Apakah itu berefek juga ke pempek habis atau Oh tidak? ya. Untuk kasus yang Covid ini alhamdulillah PMP habisnya malah naik. Ya, jadi Jadi karena rezeki ya. karena basic bisnisnya itu kan frozen food dan menambah penghasilan lah gitu kan. Jadi banyak orang yang tidak bekerja ataupun sulit mendapat penghasilan, bekerja dari rumah, kita tawarkan solusi untuk berusaha itu jadi PP Hafiz, dan alhamdulillah permintaan waktu itu meningkat, dan sejak 2020 ke atas itulah kita berani ekspansi gitu kan, banyak kemana memperbesar kapasitas produksi. Nah, kendalanya nanti harga ini ada naik gitu ya. Oh, harga bahan baku kadang cabai pernah ya 100.000, masa lebih mahal harga cabai sekilo daripada daging sekilo. Makanya kalau lihat orang yang makan pempek cukonya yang sisa itu, aduh kasihan. Coba dihabisin gitu. Karena mahal. Karena mahal. Iya. Cuman ya kita harus bersabar kalau kayak gitu kan. Ya namanya pengusaha, berarti di saat itu kita lagi kalah, tapi ya bagaimana kita manajemen lah gitu kan, bagaimana menyikapi pada saat itu gitu kan. Pada saat turun nanti ada juga masa-masa bulan-bulannya turun, nanti kita penjualan gitu ya, nanti ada naik lagi. Nah jadi kita harus pintar baca strategi. Pada saat permintaan kurang ini promo apa-apa gitu ya, nanti pas pada saat permintaan tinggi ya kita harus atur lah supaya bisa tercukupi gitu. Jadi ya pintar-pintar membaca data. Jadi kalau bisnis itu bicara data, kalau kita nggak bisa baca data ya kita nanti susah untuk berkembangnya gitu kan. Kita punya data-data itu, jadi kapan harus ekspansi, kapan harus kencang, kapan harus rem, nah itu ada itu. Baik. Terus satu kalau kita lihat berapa kali postingan PP Habis ikutin apa namanya itu bazar. Iya, Ada ngaruhnya atau seperti apa? Kami awalnya nggak terlalu fokus ke situ karena belum punya pengalaman, tapi semakin kesini ya kok enak juga gitu itu kan. Ada kalau sekarang lumayan ya. Ya
alhamdulillah lumayan karena bazar di HUT Jambi, keluar daerah, kemudian di banyak lah sekarang ikut-ikut event gitu kan, pernah juga di Jamtos. Nah, ternyata lumayan itu yang kita bisa hasilkan di situ, dan lebih untuk mengenal lah kepada masyarakat gitu kan. Oh, ada pempek Hafiz gitu kan. Oh, yang ini ya pempek Hafiz gitu kan. Kadang belum bisa lihat langsung gitu. Oh, ketemu ternyata gitu. ada. Ada gitu kan. Nah, Itu salah satu marketing juga ya. Iya, salah satu Memasarkan ini ya teknik pempek Hafiz pemasarannya sendiri. untuk ini pemasarannya. Tapi kita lebih dikenal sih mungkin dengan tagline-nya jagonya kirim-kirim. Wah, jadi Jagonya kalau kirim-kirim. punya saudara di luar gitu kan paling banyak itu. Kami bisa nggak kirim ke Jogja? Wah, bisa nggak kirim ke Sulawesi? Bisa, kayak pokoknya. Jadi permintaan mau dikirim kemanapun, Iya, insya Allah bisa. kita punya mitra ataupun sudah harus tahu lah kalau ke daerah ini kayaknya pakai ekspedisi ini. Bahkan sekarang pun kalau teman-teman di luar lokasi Jabodetabek nih pesen pagi ini gitu kan, kalau pengen cepet sih kan, pesen PMP, oh ya tunggu sebentar ya, bentar nanti siang sampai. Kita bisa karena kita punya kayak stokis atau gudang di Jakarta, kalau pengen cepet gitu kan. Oh, Bisa, kita ada beberapa titik di Jakarta gitu, kita bisa cari titik yang terdekat, kita pesenin dari situ, stokis kita situ. oke, keren. Mungkin ada tip dan triknya nih dari Bang Ame sendiri untuk teman-teman yang mungkin mau berwirausaha, terutama di bidang kuliner. Ya, bukan kuliner ya. Iya, karena kan pempek kan kuliner kan. Iya, kuliner. Oh, Apa ya. tips dari Bang Ame sendiri? Kalau untuk kuliner, syarat yang pertama itu mungkin divalidasi dulu dari segi rasa gitu ya. Mungkin ketika rasanya sudah bagus, baik, enak gitu, maka insya Allah dengan sendirinya dia akan memasarkan dirinya sendiri gitu. Jadi dari mulut ke mulut, sini, oh aku kesana gitu. Itu lebih powerful lah gitu ya. Cuman prosesnya lama, panjang gitu kan. Maka dengan itu kita branding kan biar lebih dikenal lagi. Nah, setelah rasanya oke, kita berani harus mulai gitu, karena bedanya pengusaha dengan yang lainnya yang tentu actionnya itu kan. Pengusaha kan entrepreneur. Kalau udah dimulai entrepreneur. Iya. Jadi harus dimulailah gitu. Nah, banyak yang menyerah itu susah memulainya gitu kan, dari mana Karena mulainya. tidak mungkin langsung sukses. Iya, enggak. Jadi Mungkin harus langsung kayak pempek Hafiz tidak mungkin enggak, terkenal lama. sekarang. Lama. Dari 2016 dari 2011 tadi. Iya, itu 2016 sampai sekarang. Itu berapa tahun? 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih kan? Sekarang 2024, berarti hampir 14 tahun untuk meniti usahanya ini. Iya, dan itu kan kalau kita mulai itu butuh keberanian. Kalau sudah jalan baru kita belajarnya di situ, butuh pembelajaran untuk keberkahannya, kita butuh sedekah di situ, butuh inilah aktivitas spiritual ruhiyah gitu. Ah, itu digabung-gabungin lah gitu kan. Karena Jadi kalau kata orang itu ikhtiar kita itu cuma 1%. Nah, 99% itu ikhtiar langit ya. itu ya, itu harus kombinasi lah ya. Nah, mungkin seperti itu, insya Allah nanti, dan tetap konsisten. Kadang ya usaha di hari tahun pertama nggak ini rubuh gitu kan. Kita itu konsisten dan terus belajar gitu kan, jangan berdiam diri, nggak bergaul, berteman, teruslah promosi gitu. Kadang malu promosi juga ya, nggak kemana-mana produknya. Oke, tantangan terbesar dari pempek Hafiz sendiri apa? Kalau pempek Hafiz ini kan produknya itu basah gitu ya, dan tidak bertahan lama gitu. Jadi kita memang asah otak atau strategi kita tuh memang benar-benar gimana caranya bisa sampai ke daerah ini dengan waktu yang cepat, dengan produknya masih aman gitu kan. Bahkan kita beberapa kali kasih ini ya, garansi lah, kayak garansi misalnya bisa nggak kirim sini, bisa berapa hari, nanti kalau seandainya rusak
bisa kita garansi ganti Lipat. gitu ya. Lipat. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak itu jarang sekali yang Rusak. ini ya, jadi Karena memang dia kita, berbentuk frozen dan ya, juga frozen, masih dan pengirimannya kita kemas dengan sebaik-baiknya, vakum, kemudian kita ini kan kondisikan, kemudian kita pakai ekspedisi yang ini kan. Kalau yang belum tahu dulu ya nggak kirim-kirim aja, nggak tahu kemana gitu kan. Jadi kalau sekarang kesini pakai ini gitu. Bahkan kami kirim ke Jayapura itu 1 hari aja sampai gitu, ada ekspedisi ini misalnya kan. Nah, dengan harga ya cuman harganya lebih mahal itu tadi. Ongkirnya karena gitu. lumayan dari Jambi ke Jayapura kan lumayan. Iya. Melewati berapa pulau? Iya, tapi 1 hari 2 hari sudah sampai waktu itu kami kirim. Keren. Baik, teman ngobrol usaha hari ini, kita banyak pengalaman yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita bisa serap pada hari ini mengenai bagaimana kita memulai bisnis sebuah kuliner. Satu lagi nih pertanyaan terakhir nih, dalam kita berbisnis kan pasti ada manajemen dan operasional. Iya. Nah, terus gimana sih cara PMP Hafiz mengelola tim? Ya, tim PMP Hafiz sendiri. Nah, karena biasanya kan karena kan owner juga banyak kesibukan nih. Ya, banyak kesibukannya selain dari ngelola usaha, dia juga banyak kesibukan yang lain. Iya. Nah, seperti apa? Kalau ini kan pertama kita bentuk tim, jadi kita petakan dulu apa saja yang kegiatan yang dibutuhkan gitu kan. Mulai dari mereka pesanan, kemudian mengurus media sosial, kemudian produksi, belanja, kemudian kita rekrut orang dan kita bagi-bagi di situ organisasinya. Jadi sekarang sudah masing-masing pekerjaannya sudah ada pegang masing-masing, ada yang diproduksi, ada yang pengadonan, ada yang pemakingan, pengemasan, kemudian ada yang pemasarannya, ada yang keuangan. Jadi kita di situ kita cek satu-satu, kemudian apa saja yang dibutuhkan ya kita support lah kalau itu. Dan beberapa kali kita nanti meeting atau pertemuan rapat setiap pekanan, bulanan, dan evaluasi gitu. Jadi di situ apa saja yang dibutuhkan, ketika kita butuh untuk posisi baru kita open rekrutmen lagi untuk organisasi di PMP Kan Hafiz. ada saya lihat di postingannya itu ada reward jalan-jalan. Oh ya. Nah, itu untuk mempererat tim. Ya, teamwork. Dan insya Allah dalam waktu dekat semoga nanti ya temu gathering lagi untuk reseller lah, nanti kita buat juga mungkin kan next lah. Soalnya itu reward juga untuk mereka yang sudah kerjasama ya, membantu ya. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, luar biasa. Wah, lumayan. Oke, baik. Kita sudah berada di penghujung wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan memberikan sebuah pencerahan bagi kita bagaimana kita untuk memulai sebuah usaha. Terima kasih banyak Bang Ahmad selaku owner dari PMP Hafiz sudah meluangkan waktunya hadir bersama kita, berbagi bersama kita. Kita undur diri. Terima kasih banyak Muhammad. Terima kasih sama-sama. Tidak ada PMP-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuril TV,